Halo Sobat Nusantara, di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dengan judul Kuntilanak di Jendela Kamar Kos. Dan sekarang kita akan memasuki ke part ketiga. Selamat mendengarkan. Setelah menyelesaikan semester akhir dan keluar dari kos lama, Hana pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota Yogyakarta. Lingkungannya lebih sepi, lebih banyak pohon bambu dan hanya satu jalan utama yang dilalui kendaraan umum. Ia berharap bisa hidup tenang, tapi malam pertama di rumah baru, saat ia merapikan pakaian ke lemari, ia melihat sesuatu di jendela. Bukan bayangan, bukan pantulan. Seseorang berdiri di luar, mengamati dari balik kaca. Tapi saat didekati, hanya bayangan pohon bambu yang bergoyang. Hana tahu hidupnya tidak akan pernah benar-benar kembali seperti dulu. Malam itu, Hana bermimpi lagi. Kali ini bukan tentang Laras. Ia berjalan dalam lorong penuh jendela yang tak asing. Seperti ruang dalam pintu keempat. Dari salah satunya, terdengar suara tangisan bayi. Dari yang lain, suara seseorang membaca doa, dan satu jendela paling besar gelap total dengan suara napas berat dan langkah mendekat. Hana mencoba menutup jendela itu, tapi ada tangan lain dari balik kaca mendorong keluar. Keesokan paginya, Bu Darmi, tetangga depan rumah, menyambangi Hana sambil membawa gorengan. Mereka berbincang ringan sampai Bu Darmi melihat jendela kamar Hana dan berkomentar. Kamar itu dulunya milik anak kos juga. Dia kabur malam-malam. Katanya, jendelanya suka dibuka sendiri, padahal kuncinya sudah dibaut. Hana terdiam. Bu Darmi menambahkan, katanya kalau tengah malam ada suara ketuk-ketuk dari kaca, tapi ya mungkin cuma tikus atau angin. Tapi Hana tahu itu bukan tikus dan bukan angin. Bayu yang kini sudah lulus dan bekerja di luar kota masih sering menghubungi Hana. Setelah mendengar kabar tentang suara dari jendela baru, Bayu langsung berkata, "Bukan kamu yang cari mereka, tapi mereka tahu kamu bisa lihat. Mereka yang datang ke kamu." "Lalu, apa aku harus bantu semuanya?" tanya Hana. "Bukan semuanya, tapi kamu harus tahu, ada yang minta tolong, dan ada juga yang pakai pintu untuk kabur." Beberapa hari setelahnya, Hana mulai sering melihat anak kecil berjongkok di bawah meja ruang tamu. Rambutnya sebahu, bajunya seperti anak-anak SD zaman dulu. Anak itu tidak bicara, hanya duduk diam menatap Hana, dan ketika ditanya namanya, dia menunjuk ke arah jendela, lalu menghilang. Hana menulisnya di buku catatan. Jendela di kamar ini adalah jalur, bukan hanya tempat keluar, tapi juga tempat mereka masuk. Ia memutuskan ia tidak akan lari lagi. Hana mulai rutin menyalakan lilin setiap malam Jumat, meletakkannya di bawah jendela, dan membacakan doa pendek
untuk arwah yang belum tenang. Awalnya hanya terasa dingin, lalu kadang terdengar suara isakan, tapi tidak pernah ada gangguan seperti di kos lama. Hingga suatu malam, ketika lilin terakhir padam, bayangan muncul di cermin kamar, bukan milik Hana. Ternyata cermin bundar dari kos lama yang ia simpan di laci ikut terbawa ke rumah baru, dan saat ditaruh di meja, cermin itu menjadi jendela lain. Ia melihat sebuah kamar asing, temboknya lusuh dan seorang wanita duduk menangis di pojok ruangan. Wajahnya lebam, dan saat ia mengangkat kepalanya, ia berbisik, Anakku diambil." Nama wanita itu Narti. Ia mantan penghuni kontrakan lama itu dan kehilangan bayi setelah persalinan prematur. Mayat bayinya tidak pernah ditemukan. Hana mulai mengerti, jendela di tempat ini adalah jendela penderitaan. Bersama tetangga muda bernama Dito, Hana pergi ke kelurahan untuk melihat arsip lama soal rumah kontrakannya. Mereka menemukan bahwa rumah itu dulu rumah bersalin ilegal milik seorang dukun beranak bernama Mak Rumi yang ditangkap karena kasus bayi hilang. Namun, sebelum ditangkap, Marumi gantung diri di dapur rumah itu. Hana merinding. Itu menunjukkan foto lama bangunan, dan di salah satu sudut foto ada bayangan wanita tua berdiri di belakang jendela kamar Hana. Malam berikutnya, Hana mendengar suara tangisan bayi dari atap. Ketika ia membuka jendela, ia melihat gundukan tanah kecil, seperti makam bayi, di atas genteng. Suara tangisan semakin kencang dan angin berhembus menusuk. Dari bawah terdengar suara serak. Dia bukan anak siapa-siapa lagi. Marumi. Bayu mengirimkan benda kecil lewat paket. Serpihan kaca dari pintu keempat yang ia simpan. Ia menyarankan untuk menggunakannya sebagai penutup portal. Taruh di bawah jendela. Kalau makhluk dari sana ingin lewat, mereka akan terpental balik. Malam itu, Hana menaruh serpihan kaca dan membacakan doa. Di cermin, Marumi muncul. Wajahnya penuh luka dan nanah. Matanya buta. Kau menutup pintuku, tapi anak-anak lain masih bisa kubawa. Namun, saat ia mencoba menyentuh kaca, serpihan pintu keempat memantulkan cahayanya. Marumi menjerit dan lenyap dalam asap hitam. Tangisan bayi pun berhenti. Malam minggu, Hana tidur nyenyak untuk pertama kalinya. Tapi dalam mimpi, ia bertemu dengan anak kecil di bawah meja. Kali ini, anak itu tersenyum dan menggandeng seorang wanita. Narti. Terima kasih, bisik mereka bersama. Hana terbangun dengan damai. Cermin tidak memantulkan apapun lagi selain dirinya sendiri. Hana kini sadar, ia tak bisa lari dari penglihatannya. Tapi, ia bisa memilih bagaimana menggunakannya. Ia mulai mencatat semua penampakan, semua mimpi, semua suara. Ia membeli kamera inframerah, merekam jika ada suara janggal, dan mulai membantu warga sekitar yang mengalami kejadian aneh. Ia tak lagi takut.
Ia hanya ingin memastikan tidak ada lagi yang terjebak di balik jendela. 3 minggu setelah peristiwa di rumah kontrakannya, Hana menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. Kami tahu kamu bisa dengar. Sekolah ini masih menyimpan suara-suara yang belum pulang. Disertai foto gerbang sekolah tua dengan papan nama kusam bertuliskan SDN Karangjati 3, ditutup permanen. Hana menatap foto itu lama, seperti ada tarikan tak terlihat dalam dirinya. Bayu sedang di luar kota, jadi ia hanya berkirim pesan. Hati-hati, semua itu punya sejarah kelam. Dulu ada kasus guru bunuh diri massal dengan muridnya, tapi mayat beberapa anak gak pernah ditemukan. Aku akan ke sana. Aku merasa mereka ingin bicara, jawab Hana. Saat Hana tiba di lokasi pada sore hari, sekolah itu tampak seperti terjebak dalam masa lalu. Cat tembok mengelupas, papan tulis berselimut debu, dan meja-meja kecil masih tersusun seperti menunggu pelajaran dimulai. Langkahnya bergema saat melewati lorong utama. Ruang guru terkunci rapat, tapi ruang kelas 1 terbuka sedikit. Ia mendorong perlahan. Begitu masuk, udara berubah dingin. Ia melihat papan tulis penuh coretan. Bu Santi tidak akan pergi. Kami juga. Hana menemukan rak tua berisi buku catatan guru. Salah satunya milik Santi Nur Halimah, guru kelas 4. Dalam catatan terakhirnya, ia menulis, "Mereka menertawakanku, tapi anak-anak tahu aku benar. Dunia ini kejam. Kalau kita pergi bersama, tidak akan ada yang sendiri." Kalimat terakhir disobek. Hana mulai merasakan tekanan di kepala. Suara tawa anak-anak menggema pelan. Ia menatap papan tulis. Bayangan perempuan berdiri di sana, menulis sesuatu, meski kapurnya tak bergerak. "Diam, jangan berisik." Suara lirih wanita terdengar. Ibu sedang mengajar. Hana keluar dari ruang kelas dan menuju aula belakang. Di sana, ia melihat 10 kursi kecil tersusun rapi menghadap panggung. Saat menyalakan senter, bayangan anak-anak duduk di tiap kursi. Beberapa berseragam SD, satu di antaranya menoleh. Ibu Santi bilang, "Jangan pulang dulu, nanti dijemput bareng." Hana berbisik, "Kalian sudah bisa pulang sekarang. Sudah tidak ada pelajaran." Anak itu menggeleng. Bel belum berbunyi. Dan saat itu juga, dari arah ujung aula terdengar bel sekolah berdenting pelan. Padahal, aliran listrik sudah lama diputus. Keesokan harinya, Hana menemui Pak Parno, warga setempat yang dulunya penjaga sekolah. Waktu itu, Bu Santi berubah. Setelah ditinggal tunangannya meninggal dalam kecelakaan, dia jadi murung. Tapi, murid-murid justru semakin dekat dengannya. Mereka suka cerita, suka nyanyi bareng. Pak Parno menyeka matanya. Sampai suatu hari, dia ngunci kelas dan nggak keluar-keluar. Pas dibuka, 6 anak ditinggal. Pas dibuka, 6 anak ditemukan meninggal di pelukannya.
Katanya mereka tidur bareng. Dan Bu Santi, dia gantung diri di aula, di atas panggung. Malam harinya Hana kembali ke aula. Ia meletakkan boneka kecil dan buku gambar di atas panggung. Benda yang dibelinya dari toko loak dekat lokasi. Benda-benda yang mirip milik anak SD. Ia duduk bersila, memejamkan mata dan memanggil mereka dalam hati. Pelan-pelan, suara-suara datang. Tawa, suara nyanyian, naik-naik ke puncak gunung. Dan kemudian, suara perempuan. Ibu Santi tak pernah salah. Anak-anak ini hanya ingin bersamaku. Saat Hana membuka mata, ia melihat Bu Santi berdiri di belakang panggung. Wajahnya pucat, tubuhnya tergantung, tapi matanya hidup. Hana memberanikan diri berbicara langsung. Apa yang ibu cari? Mengapa anak-anak ini masih di sini? Bu Santi menjawab lirih. Mereka ditelantarkan, orang tua yang sibuk, yang marah, yang tak pernah memeluknya. Di sini, mereka didengar, mereka disayang. Tapi mereka harus kembali. Ini bukan dunia mereka, ucap Hana. Kalau mereka pergi, aku sendiri lagi. Mata Bu Santi berkaca, perlahan tubuhnya turun dari posisi tergantung. Ia terlihat seperti wanita biasa, muda, keibuan, tapi kesepian. Hana menemukan buku tugas anak-anak di ruang kelas. Di setiap halaman, mereka menggambar sosok ibu yang memeluk mereka. Semuanya menyerupai Bu Santi. Namun, satu halaman terakhir berbeda. Gambar anak menangis dan tangan besar menariknya ke dalam lubang hitam. Di bawah gambar tertulis, "Ibu bilang ini bukan surga." Hana memanggil dua kiai lokal dan warga yang bersedia membantu. Mereka menggelar doa bersama di aula. Lilin-lilin dinyalakan, ayat-ayat suci dibaca. Saat jam menunjukkan pukul 00 dini hari, suhu turun drastis. Pintu aula tertutup sendiri. Suara tangis anak-anak menggema, dan Bu Santi muncul di atas panggung. "Ibu, bolehkah mereka pulang?" tanya Hana dengan suara lirih. Perlahan tubuh Bu Santi berubah dari gelap menjadi bercahaya samar. Ia menunduk. "Kalau pulang, mereka akan lupa aku. Kalau pulang, mereka akan lupa aku. Tapi mereka akan bahagia." Diam, lama, lalu Bu Santi mengangguk. "Aku lelah menjaga mereka sendiri." Pelan-pelan, bayangan anak-anak satu persatu melangkah ke arah cahaya di sudut aula. Setiap langkah diiringi suara bel. Ketika semua sudah pergi, Bu Santi menatap Hana terakhir kali. "Terima kasih. Ibu titip satu anak lagi yang belum ditemukan. Namanya Intan. Dia bukan ikut mati. Dia disembunyikan oleh seseorang. Dia masih di dunia." Lalu Bu Santi menghilang dalam cahaya yang sama. Hana menelusuri nama Intan melalui catatan sekolah. Anak yatim piatu yang hidup bersama paman angkat. Setelah kejadian, ia menghilang dan pamannya mengaku anak itu kabur, tapi tidak pernah ditemukan. Hana mulai menyelidiki. Ia tahu kasus sekolah belum sepenuhnya selesai. Dan suara terakhir dari ruang kelas
yang ditinggalkan adalah aku masih di sini, tapi bukan di tempat yang sama. Hana duduk di ruang kontrakannya, sambil menatap berkas yang ia dapatkan dari sekolah lama. Semua anak yang ikut dalam peristiwa tragis di SDN Karangjati 3 telah dikenal dan disebut dalam berita, kecuali satu, Intan Permatasari. Laporan kehilangannya dibuat oleh paman angkatnya, seorang laki-laki bernama Sudarmo, mantan penjaga makam di desa sebelah. Saat ditanya oleh polisi, ia mengaku Intan kabur karena takut ikut bunuh diri massal. Namun yang janggal, tidak ada saksi yang pernah melihat Intan keluar sekolah malam itu. Dan tidak ada bekas kaburnya dari jendela maupun pintu. Hana tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Dan semua petunjuk mengarah pada satu tempat, area di belakang sekolah, yang dulunya adalah lapangan terbengkalai dengan bangunan gudang tua. Malam harinya, Hana kembali ke sekolah. Kali ini, hanya ditemani senter dan salib kecil yang ia bawa dari seorang kenalannya, yang pendoa Katolik. Ia mendekati gudang tua yang dindingnya penuh coretan tangan anak-anak. Lantai gudang dipenuhi debu, tetapi ada satu bagian lantai yang seperti baru digali, lalu ditutup kembali. Saat ia mengetuk-ketuk lantai itu dengan batang besi, terdengar bunyi ruang kosong di bawahnya. Hana menelan ludah. Dan tiba-tiba, tok, 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 3 ketukan dari bawah tanah. Keesokan harinya, Hana mengajak Dito dan 2 warga lokal untuk membantu menggali lantai gudang. Mereka membawa sekop dan alat pelindung. Setelah beberapa jam, mereka menemukan tutup kayu setebal 2 jengkal yang ditutup dengan paku karatan dan tali anyaman. Begitu dibuka, tercium bau tanah lembab dan udara dingin yang seperti keluar dari gua. Di bawahnya terlihat tangga batu yang menurun ke bawah. Tempat ini bukan ruang bawah tanah biasa, gumam Dito. Dan benar, saat mereka turun, mereka tidak masuk ke ruangan sempit, melainkan lorong gelap yang berkelok seperti gua. Dan di dindingnya, coretan krayon dan lukisan anak-anak. Lorong itu membawa mereka ke sebuah ruang bulat kecil, cukup luas untuk beberapa orang berdiri. Di dalamnya terdapat kasur lusuh, boneka rusak, dan tumpukan kertas gambar. Semua menggambarkan Intan dan Bu Santi sedang bermain, belajar, tertawa. Tapi satu gambar membuat darah Hana dingin. Intan digambar dalam keadaan berlutut, dan ada sosok pria besar dengan topi caping berdiri di belakangnya. Di bawahnya tertulis, "Paman bilang aku harus tinggal, karena surga bukan untuk anak yang tidak punya orang tua." Hana langsung menuju rumah Sudarmo, yang kini tinggal sendirian di ujung desa. Ia tampak kurus, pucat, dan tidak ramah ketika menerima Hana. "Apa kamu datang buat tanya soal Intan? Udah kubilang dia kabur." Hana menatap matanya, pelan menjawab, "Kau bilang begitu karena kau yang mengurungnya, bukan?" Tangan Sudarmo gemetar. Aku cuma mau dia tetap bersama Bu Santi. Mereka cocok.
Dunia luar terlalu kejam buat anak seperti dia. Jadi kau yang bangun ruangan di bawah gudang. Sudarmo diam. Dia masih hidup waktu kau tinggalkan, kan? Dan untuk pertama kalinya, pria itu menangis. Ana kembali ke ruang bawah tanah malam harinya sendirian. Membawa lampu minyak dan segenggam bunga melati. Saat ia sampai, hawa dalam ruangan berubah. Ada bau amis seperti darah lama. Dan di sudut ruangan, muncul sosok Intan, tapi matanya kosong. Tubuhnya seperti transparan, separuh antara roh dan manusia. Aku nggak tahu aku masih hidup atau mati, Kak. Apa kamu ingat siapa yang mengurungmu? Tanya Hana. Paman bilang aku harus di sini. Aku disuruh tunggu sampai ibu datang, tapi ibu nggak pernah datang. Hana menyadari bahwa Intan masih terikat di antara dunia. Tidak tenang karena tubuhnya mungkin tak sepenuhnya mati. Untuk menyelamatkan Intan, Hana meminta bantuan Ki Amat, dukun sepuh yang dulu membantu menutup pintu keempat. Ki Amat menjelaskan, kalau anak itu setengah roh, artinya tubuhnya masih punya sisa nyawa, tapi dia dikunci dengan janji dan mantra kotor. Mereka melakukan ritual pelepasan roh setengah hidup yang langka dan sangat berbahaya. Jika gagal, jiwa Intan bisa hilang selamanya. Ritual dilakukan di malam Jumat Legi di dalam lorong bawah tanah. Hana duduk berhadapan dengan arwah Intan, sementara Ki Amat membakar dupa dan membaca mantra pembuka. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dalam ruangan tertutup. Api padam. Dan dari lorong terdengar suara Sudarmo tertawa, namun tidak sendiri. Suara lain, berat dan menggerang, menyatu dengannya. Ternyata Sudarmo mewarisi ilmu hitam dari dukun tua yang dulu bekerja di desa itu. Ia tidak hanya mengurung Intan, ia menggunakan jiwanya sebagai tumbal penenang untuk menjaga arwah Bu Santi agar tidak marah dan meneror desa. Dan kini, saat ikatan mulai lepas, roh Sudarmo yang sudah mati karena bunuh diri setelah pengakuannya muncul di lorong. Menjadi bayangan hitam besar yang berusaha menarik kembali roh Intan. Kau milikku, kau penyeimbang. Kalau kau bebas, semua pintu akan terbuka. Hana mengambil serpihan pintu keempat dan menancapkannya ke tanah. Sinar putih menyebar, memisahkan roh gelap dari Intan. Dan untuk pertama kalinya, gadis kecil itu menangis bahagia. Setelah ritual jasad Intan yang selama ini dikira hilang, ternyata ditemukan dalam ruang kecil di balik lorong lain. Masih hidup, tapi sangat lemah dan kurus, seperti dikurung dalam waktu. Ia segera dibawa ke rumah sakit. Berita tentang keajaiban anak hilang yang ditemukan setelah bertahun-tahun tersebar. Tapi Hana tahu, tak banyak yang bisa mereka jelaskan ke publik. Bahkan, banyak bagian harus ditutup demi keselamatan Intan. Yang pasti, ia hidup. Dan matanya, saat mata Hana berkata, "Cukup. Aku ingat kakak. Malam terakhir di rumah kontrakan,
Hana menyalakan lilin kecil, bukan untuk memanggil siapa-siapa, tapi untuk berterima kasih. Bu Santi tak pernah muncul lagi. Lorong bawah tanah di gudang ditutup permanen oleh warga, dan para arwah anak-anak tak lagi terdengar bermain, hanya menatap jendela kamarnya. Tidak ada bayangan malam ini, hanya bintang dan angin malam yang lembut. Selesai. Terima kasih untuk Sobat Nusantara yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus support kita dengan subscribe, like, comment, and share. Dan nantikan kelanjutan cerita ini di part selanjutnya.